Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Prarancangan Pabrik Pentyretritol dari asetaldehida dan formaldehida dengan natrium hidroksida sebagai media alkali dengan kapasitas 40.000 ton per tahun. Mata kuliah Ekonomi Teknik kelas A. Yang beranggotakan 1. Ahmad Sabit Al-Mutadin, 2. Clarissa Desa Mafalda, 3. Stefania Amara Putri, 4. Irfan Zikri Ramadan. Satu hal yang melatar belakangi prarancangan pabrik pentyretritol atau tetramethylolmetan, yaitu kegunaan yang penting dan peluang yang besar di masa mendatang. Pentyretritol mulai diproduksi secara komersial pada tahun 1930, di mana beberapa perusahaan di Amerika Serikat memproduksi pentyretritol untuk digunakan pada pembuatan PETN, yaitu pentyretritol tetranitat atau C5H8N4O12. Kemudian untuk analisis SWOT bagian strength, yaitu diversifikasi penggunaan. Pentyretritol memiliki aplikasi yang luas, termasuk dalam produksi alkyd resin, polyester, polyether, plasticizer, pelumas buatan, dan sektor lainnya. Kemudian potensi ekspor. Dengan kebutuhan pentyretritol yang tinggi di Asia, pembangunan pabrik di Indonesia bisa menjadi basis ekspor untuk memenuhi permintaan regional. Kemudian untuk weakness, yaitu ketergantungan pada impor. Industri pentyretritol di Indonesia saat ini bergantung pada impor. Ini dapat meningkatkan resiko pemasok fluktuatif. Kemudian kapasitas pabrik terbatas. Meskipun direncanakan dengan kapasitas 40.000 ton per tahun, kapasitas ini relatif kecil dibandingkan dengan beberapa pabrik di luar. Analisis SWOT yang selanjutnya yaitu Opportunities and Threats. Opportunities atau peluang yang pertama, dukungan dari pemerintah. Tentunya pendirian pabrik yang mendapatkan dukungan dari pemerintah akan meningkatkan kemandirian industri kimia di Indonesia. Opportunities yang kedua, pertumbuhan permintaan regional, yaitu tingginya permintaan pentyretritol di Asia, terutama di India, memberikan peluang besar untuk ekspansi pasar dan meningkatkan produksi. Selain peluang, ada juga ancaman atau threats. Yang pertama, fluktuasi harga bahan baku terkait dengan ketergantungan pada impor. Fluktuasi harga bahan baku dapat mempengaruhi profitabilitas industri. Ancaman yang kedua yaitu persaingan global, yaitu persaingan dengan pabrik pentyretritol di negara-negara lain dapat menjadi tantangan, sehingga memerlukan strategi pemasaran dan produksi yang lebih efektif. Untuk target pasar dari industri ini, yang pertama adalah industri cat dengan menyediakan pentyretritol berkualitas tinggi sebagai bahan baku. Yang kedua tentunya industri kimia dengan menyediakan pentyretritol dengan spesifikasi sesuai kebutuhan industri kimia. Yang ketiga industri resin dengan menyediakan pentyretritol sebagai komponen utama resin. Dan yang keempat di industri peledak dengan menyediakan pentyretritol sebagai stabilisator atau komponen bahan peledak. Oke, baik. Selanjutnya masuk ke tabel. Nah, bisa dilihat di sini terdapat tabel 6.1 untuk indeks harga alat tahun 2001 hingga 2011. Kemudian terdapat juga tabel 6.2 terkait FCI atau Fixed Capital Investment. Nah, berikut dapat dilihat terkait tabelnya. Nah, saya ingin menerangkan atau menjelaskan sedikit terkait tabel 6.2 yakni FCI. Nah, untuk perhitungan PPC atau Physical Plant Cost sendiri yaitu total dari pembelian alat proses hingga utilitas. Nah, kemudian dilanjutkan oleh total dari DPC atau Direct Plant Cost, itu dari nomor 1 pembelian alat proses hingga engineering and construction. Nah, terkait
FCI atau Fixed Capital Investment ya sendiri itu total dari nomor 1 pembelian proses hingga kontingensi. Nah, begitu. Lanjut ke tabel, di situ terdapat terlampir dari WCI atau Working Capital Investment. Nah, Working Capital Investment sendiri terdiri dari raw material inventory, kemudian in process inventory, product inventory, extended credit, dan available cash. Kemudian lanjut lagi ke tabel 6.4 atau Direct Manufacturing Cost atau DMC. Nah, DMC sendiri meliputi harga bahan baku, gaji pegawai, supervision, maintenance, plant supplies, royalties and patent, dan utilitas dengan biaya terlampir. Kemudian lanjut ke tabel 6.5 Indirect Manufacturing Cost atau IMC. IMC sendiri terdiri dari payroll overhead, laboratorium, plant overhead, packaging and transport dengan biaya terlampir. Kemudian tabel 6.6 atau Fixed Manufacturing Cost terdiri dari depresiasi, property tax, and asuransi. Nah, kemudian lanjut lagi ke tabel 6.7 General Expense atau GE. Nah, untuk GE sendiri itu terdiri dari Administration, Sales Expense, Research, dan Finance. Kemudian analisis keuntungan. Nah, untuk analisis keuntungan sendiri yakni total penjualan harga produk dikali jumlah produksi. Nah, yang tadi kita ketahui untuk total penjualan produk sendiri yakni 3,45 US dollar per kilogram. Kemudian untuk jumlah produksinya sendiri yakni 40 juta kilogram per tahun. Nah, dari itu dikali dari total penjualan harga produk dikali jumlah produksi yang dan didapatkan dari perkalian tersebut adalah 138.174.973,52 US dollar, dan ketika dikonversikan ke rupiah menjadi 1.967.245,64 rupiah. Nah, kemudian lanjut lagi ke keuntungan sebelum pajak. Jadi untuk keuntungan sebelum pajak sendiri yakni pendapatan yang terdapat pada tabel tadi dikurangi biaya produksi. Nah, yang kita dapatkan tadi di perhitungan pada tabel yakni untuk pendapatan 138.174.973,52 US dollar dikurangi 110.553.699,73 US dollar. Nah, dari pengurangan itu didapatkan 27.621.273,79 US dollar, kemudian dikonversikan ke rupiah menjadi 353.354.560,084,05 per tahun, rupiah per tahun. Kemudian lanjut ke pajak pendapatan. Nah, pajak pendapatan sendiri itu diambil dari 20% dari keuntungan sebelum pajak. Nah, terkait keuntungan sebelum pajak ini yang udah ada di tabel yang slide sebelumnya itu jadi 20% nantinya dikali keuntungan sebelum pajak. Nah, keuntungan sebelum pajak sendiri di situ tertera 27.621.273,79 US dollar, dan hasilnya menjadi 5.524.254,76 US dollar. Kemudian dikonversikan menjadi rupiah menjadi 78.612.912.16,81 rupiah. Nah, lanjut lagi ke keuntungan sesudah pajak. Nah,
keuntungan sesudah pajak sendiri, yakni keuntungan sebelum pajak yang tadi 20 juta dolar dikurangi pajak. Nah, menghasilkan atau hasilnya itu 21.097.19,03 US dollar, kemudian dikonversikan menjadi rupiah menjadi 340.643.648.67,24 ribu rupiah. Nah, lanjut B, analisa kelayakan. 1. Return on investment atau ROI. Nah, ROI sendiri memiliki rumus keuntungan dibagi FCI atau Fixed Capital Investment dikali 100%. Nah, untuk ROI sendiri itu kan ada A dan B tadi. Nah, kemudian untuk ROI B sendiri keuntungannya itu 27.621.273,79 US dollar dibagi 60.099.561,19 US dollar dikali 100% hingga hasilnya yakni 45,96%. Nah, kemudian lanjut ke ROI A. ROI A. Nah, ke ROI A itu 21.097.019,03 US dollar dibagi 60.099.561,19 US dollar dan dikali 100% hingga menghasilkan angka 36,77%. Yang kedua, payout time atau POT terdiri dari dua, yaitu POT sebelum pajak dan POT sesudah pajak. POT sebelum pajak yaitu dengan rumus yaitu sama dengan fixed capital investment dibagi profit sebelum pajak ditambah depresiasi. POT sebelum pajak yaitu didapatkan hasil yaitu 1,52 tahun. Kedua, POT setelah pajak yaitu dengan rumus fixed capital investment dibagi profit setelah pajak ditambah depresiasi. POT setelah pajak 12,24 dolar didapatkan hasil yaitu 1,76 tahun. Break even point yang pertama terdiri dari fixed manufacturing cost, variable cost, dan ketiga regular cost. Yang pertama, fixed manufacturing cost terdiri dari depresiasi, property tax, insurance dengan total sebesar 13.255.355,73 dolar. Yang kedua, variable cost terdiri dari raw material, packaging dan transport, utilitas, dolar, dan royalty dapatkan hasil yaitu total 1,763.129.229,48. Yang ketiga, regular cost terdiri dari labor, payroll overhead, supervisi, laboratorium, general expense, maintenance, plant supplies, plant overhead dengan total keseluruhan biaya sebesar 54.119.114,51 dolar. Dengan setelah itu didapatkan hasil semuanya sehingga kita bisa dapat menghitung nilai BP dengan rumus BP sama dengan FA plus 0,3 RA bagi SA min FA kurangi 0,7 RA kali 100%. BP yang didapatkan itu sebesar 51,64%. Selanjutnya menghitung shutdown point atau SDP. SDP dengan rumus sama dengan 0,3 RA dibagi SA min kurangi FA kurangi 0,7 RA dikali 100%. SDP yang didapatkan dengan rumus di atas sebesar 28,46%. Selanjutnya menghitung discounted cash flow of return dengan rumus FC plus WC dikali 1 plus I pangkat N sama dengan C sigma 1 plus
I pangkat N plus WC plus SF dengan SF sama dengan 0% dari FCI. Dengan perkiraan umur pabrik itu 10 tahun, FC sebesar 60.099.561,19 dolar dan WC itu sebesar 16.561.382,82 dolar dengan salvage sebesar 0 dolar, yaitu finansial sebesar 2.258.771,82 dolar dan menghitung discounted flow dengan rumus laba setelah pajak ditambah depresiasi ditambah finansial dan didapatkan hasil sebesar 36.375.703,09 dolar dan dilakukan trial and error diperoleh nilai I sebesar 0,466